Selamat datang di Jurnal Horor ID, tempat di mana kisah nyata dan legenda menyeramkan menjadi satu. Bersiaplah, karena malam ini kami akan membawa Anda ke sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, di mana suara gamelan tak kasat mata dan sosok penari tanpa kepala menghantui setiap malam Jumat Kliwon. Inilah kisah gamelan dari Alas Gondoarum. Di lereng Gunung Merbabu tersembunyi sebuah desa kecil yang nyaris terlupakan waktu. Desa itu bernama Gondoarum. Letaknya jauh dari jalan utama, tersembunyi di balik hutan lebat dan jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh motor trail atau berjalan kaki selama berjam-jam. Tidak ada papan nama, tidak ada sinyal telepon, dan yang lebih aneh, desa itu tak tercantum di peta digital manapun. Orang-orang di kota bahkan tak tahu desa itu ada, kecuali mereka yang pernah mendengar kisah-kisah aneh dari para pendaki tua atau sopir angkutan yang pernah tersesat secara tak wajar di jalur gunung. Konon, Gondoarum sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan memiliki sejarah panjang yang diselimuti kabut mistis. Warga setempat hidup sederhana, bercocok tanam, beternak, dan menjalani hidup seperti zaman dulu, seakan dunia luar tak pernah berkembang. Namun bukan kesederhanaan itu yang membuat Gondoarum dikenal. Ada satu legenda kelam yang diwariskan turun-temurun oleh para sesepuh. Legenda tentang gamelan keramat, seperangkat alat musik tradisional Jawa, yang hanya terdengar bunyinya pada malam Jumat Kliwon. Tapi tak ada yang boleh mencarinya, apalagi mendekatinya. Orang-orang percaya gamelan itu dimainkan oleh penari-penari dari alam lain, sosok yang tak terlihat, atau lebih tepatnya, tidak seharusnya dilihat. Mitosnya, siapapun yang berani menyaksikan pertunjukan itu akan kehilangan akalnya, atau lebih buruk lagi, menjadi bagian dari tarian tersebut selamanya. Salah satu orang yang tertarik dengan cerita tentang desa Gondoarum adalah Reno, seorang content creator horor asal Semarang yang cukup populer di YouTube lewat kanalnya Jurnal Malam Kota. Ia sudah terbiasa menyusuri tempat-tempat angker, dari rumah kosong bekas pembantaian hingga gua tua yang dipercaya sebagai gerbang makhluk halus. Namun ada sesuatu yang berbeda dari Gondoarum. Bukan hanya karena misteri suara gamelannya, tapi karena hampir tidak ada jejak digital mengenai desa itu. Tidak ada dokumentasi, tidak ada laporan resmi, dan semua kisah tentangnya hanya berasal dari desas-desus atau komentar anonim di forum-forum mistis. Satu komentar yang membuat Reno benar-benar penasaran berbunyi, "Kalau berani, coba nginep di Gondoarum pas Jumat Kliwon. Dengar sendiri suara gamelan dari hutan, tapi hati-hati, yang mainin bukan manusia." Komentar itu disertai dengan koordinat samar dan kalimat terakhir yang menggantung. Jangan buka mata waktu dengar iramanya. Tak butuh waktu lama bagi Reno untuk memutuskan. Ia mengajak sahabat sekaligus kameramennya, Dimas, untuk ikut menyelidiki. Dimas sempat ragu. Ia memang terbiasa ikut Reno menjelajah tempat angker, tapi kali ini firasatnya buruk. Sangat buruk, Dimas, di dalam mobil saat perjalanan. "Ren, gue pernah dengar soal desa ini dari Pak De gue. Katanya orang yang pernah ke sana nggak semuanya balik. Ada yang hilang, ada yang pulang, tapi jadi kayak mayat hidup. Lo yakin mau ke tempat yang bahkan Google Maps aja nolak nunjukin?" Reno sambil tertawa kecil, berusaha santai. "Justru itu yang bikin konten kita beda. Kita cari yang orang lain nggak berani sentuh. Kalau ini beneran urban legend, bakal viral banget. Kalau cuma mitos, ya kita pulang dengan footage keren." Tapi bahkan Reno tidak bisa menutupi ketegangan dalam suaranya. Ia berusaha menghibur diri dengan logika dan profesionalitas, tapi jauh di dalam hatinya ada rasa was-was yang tak biasa. Saat mobil mereka mulai menembus jalan tanah berbatu menuju kaki gunung, sinyal HP menghilang sepenuhnya, dan kabut mulai turun pelan, menyelimuti jalan seperti selendang gaib. Langit belum gelap, tapi udara sudah berubah, terasa berat, diam, seolah alam menahan napas, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu kedatangan mereka. Mereka tiba di Gondoarum menjelang maghrib. Langit berwarna jingga muram dan kabut tipis menggantung rendah, menyelimuti sawah serta rumah-rumah kayu tua yang tampak seperti terjebak di zaman lampau. Desa itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara ayam, jangkrik, atau bahkan percakapan warga. Satu-satunya suara hanyalah derit roda mobil Reno saat melintasi jalan berbatu, dan napas mereka sendiri yang mulai memburu.
Di tengah desa, mereka melihat beberapa warga tua duduk di beranda rumah memperhatikan kedatangan mereka dengan tatapan penuh kecurigaan. Tak satu pun yang menyapa, hanya diam. Pandangan mereka tajam tapi kosong, seolah tahu apa yang sedang dicari Reno dan Dimas, dan seolah menyesali kedatangan mereka. Tak lama, seorang lelaki tua berjubah batik, lusuh berjalan, perlahan menghampiri. Rambutnya putih semua, matanya dalam dan menyipit, seolah bisa menembus batin siapapun yang dilihatnya. Dialah Mbah Karto, sesepuh desa Gondo Arum. Ia berhenti sekitar 2 meter dari mereka dan mengamati Reno serta Dimas dari kepala hingga kaki. Mbah Karto, kalian bukan orang sini. Apa urusanmu datang ke tempat yang dilupakan oleh peta dan waktu? Reno, dengan suara sopan tapi mantap. Kami sedang membuat dokumentasi, Mbah. Soal cerita-cerita yang beredar tentang desa ini. Kami ingin merekam dan membagikannya. Kalau boleh, kami mau menginap 1 malam saja. Mbah Karto, suaranya berat, lirih, nyaris seperti gumaman. Cerita tidak seharusnya dibangkitkan, nak. Apalagi yang sudah dikubur bersama darah dan dendam. Gondo Arum bukan tempat wisata. Di sini, yang kau cari, bisa balik mencarimu. Dimas mulai gelisah. Reno masih berusaha tersenyum, meskipun keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dimas berbisik pelan. Ren, kita balik aja. Nih orang tua serius banget nadanya. Tapi sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, Mbah Karto melanjutkan ucapannya dengan nada lebih rendah, nyaris seperti peringatan sakral. Mbah Karto, kalau kalian tetap nekat, dengarkan baik-baik. Malam Jumat Kliwon di sini bukan malam biasa. Kalau sudah terdengar gamelan dari hutan, jangan keluar. Jangan intip, jangan rekam. Dan yang paling penting, tutup telingamu, karena suara itu memanggil untuk menari bersama. Setelah berkata begitu, Mbah Karto berbalik dan berjalan perlahan kembali ke rumahnya. Tak satu pun warga yang mendekat atau memberi arahan. Mereka hanya menatap Reno dan Dimas dari jauh. Tatapan iba, sekaligus pamit, seolah mereka tahu 2 orang dari kota itu sudah ditandai. Matahari tenggelam sepenuhnya saat Reno dan Dimas akhirnya menemukan tempat menginap mereka malam itu. Sebuah rumah panggung tua di ujung desa yang tampaknya sudah lama tak dihuni. Bangunannya terbuat dari kayu jati yang lapuk. Atapnya sebagian sudah diselimuti lumut, dan jendela-jendelanya berderit pelan setiap kali angin bertiup. Di depan pintu rumah itu tergantung janur kuning yang sudah mengering, dilingkari oleh benang hitam dan potongan kain mori yang usang. Semacam penanda yang tak mereka pahami. Atau barangkali peringatan. Dimas berbisik dengan nada gugup. Ini, beneran rumahnya masih bisa ditempatin, Ren. Serem banget sumpah. Reno menatap sekeliling dengan kamera tergantung di leher. Justru ini sempurna. Di dalam, suasananya lebih menyesakkan. Udara dingin terasa lembab, dan bau kayu tua bercampur tanah basah memenuhi ruangan. Mereka hanya menyalakan 2 senter kepala dan 1 lampu emergensi kecil, karena listrik di rumah itu padam sejak bertahun-tahun. Lalu, di sudut ruang utama, ada meja kecil penuh debu dengan sebuah sesajen tua yang masih tersisa, bunga melati kering, beberapa koin kuno, dan mangkok berisi abu hitam. Entah kenapa, Reno memutuskan untuk tidak menyentuh apapun. Saat mereka naik ke lantai atas, sebuah ruang tidur beralas tikar tua, Dimas menemukan sesuatu yang membuatnya merinding. Di dinding kayu, tergores tulisan dengan arang atau mungkin jelaga. Kalau kau dengar iramanya, jangan menari. Dimas membaca dengan suara bergetar. Apa maksudnya sih, Ren? Gila, ini beneran mulai nggak enak perasaanku. Reno mencoba tetap rasional. Udah, kita istirahat dulu. Malam ini kita rekam audio dari sini aja. Nggak usah masuk hutan. Dimas hanya mengangguk pelan. Tapi diam-diam, ia memasukkan kain kafan kecil yang ia temukan tadi di pojok tangga ke dalam tas. Entah kenapa ia merasa benda itu akan berguna. Di luar, kabut mulai tebal. Angin berhenti. Tak ada suara apapun. Bukan jangkrik, bukan burung malam, bukan apa-apa. Hening, hening yang mencekam, seperti alam menahan napas. Dan di tengah keheningan itu, dari kejauhan, mulai terdengar suara yang amat pelan. Tung, tung, dung, dung. Iramanya seperti gamelan, tapi tak ada suara manusia.
hanya nada-nada lirih yang seperti menari sendirian di kegelapan malam. Pukul 11 malam, udara dalam rumah itu makin dingin. Tak masuk akal, bahkan untuk ukuran desa di kaki gunung. Kabut dari luar seolah meresap ke dalam dinding rumah, menyelimuti mereka dengan hawa lembab yang menusuk hingga ke tulang. Dimas sudah membungkus tubuhnya dengan jaket tebal dan selimut. Nim, tipis yang mereka bawa, tapi tetap saja ia menggigil. Suara gamelan yang semula samar, kini makin jelas. Pelan namun konsisten, seolah dimainkan dari tempat yang jauh tapi pasti mendekat. Bukan suara gamelan modern, tapi suara alat musik kuno. Bonang yang berat, gong yang panjang gaungnya, dan kendang yang dipukul dengan ritme yang ganjil. Tidak seperti musik pada umumnya. Seolah setiap nadanya punya makna, punya nyawa. Dimas duduk memeluk lutut dengan suara tertahan. Ren, kita harus keluar dari sini. Gue nggak yakin kita aman di rumah ini. Reno sibuk menyiapkan mikrofon, wanan kamera di dekat jendela. Justru ini momen kita, Dim. Ini bukti nyata. Kalau kita dapat suara gamelan ini, kita bisa buktiin ke penonton kalau cerita itu bukan omong kosong. Tapi Dimas tidak menjawab. Ia terpaku menatap jendela. Di luar kabut semakin tebal dan samar, sangat samar, terlihat bayangan orang berdiri diam di antara pepohonan. Tak bergerak, hanya berdiri. Wajahnya tak terlihat, tubuhnya dililit kain. Panjang seperti kostum penari klasik Jawa, tapi tidak menyentuh tanah. Dimas, suaranya berubah pelan dan serak. Ren, lihat itu. Itu apaan? Reno menoleh, dan seketika ia pun membeku. Sosok itu perlahan terangkat ke udara. Tanpa suara, tanpa gerak tubuh. Seolah ditarik oleh irama gamelan itu sendiri. Bayangan lainnya mulai muncul satu persatu. Ada yang berputar perlahan seperti menari. Ada yang membungkuk, seperti sedang memukul kendang tak kasat mata. Dan suara gamelan kini terdengar tepat di telinga mereka, padahal jendela tertutup rapat. Tung, tung, dung, dung, celang, celang. Iramanya naik, menggila. Seolah tahu bahwa ada yang mengamati. Tiba-tiba kamera, Reno mati total. Mikrofon berdengung dengan suara mendesing tajam. Dan dari langit-langit rumah, terdengar bunyi tapak kaki menari, mengikuti irama gamelan. Padahal tidak ada siapapun di lantai atas. Rumah itu hanya satu lantai. Dimas berteriak. Itu di atas kita. Ren, gila, suara. Apa itu? Reno berusaha. Tenang, tapi suaranya bergetar. Jangan panik. Jangan panik. Kita diam. Ingat kata Mbah Karto, kalau suara gamelan mulai, Dimas memotong. Tutup telinga kita. Sekarang! Mereka buru-buru menyumpal telinga dengan headset dan kain. Tapi suara itu seperti masuk langsung ke dalam kepala mereka, tidak melalui telinga. Dan dalam suara itu terdengar bisikan samar, lirih, nyaris seperti nyanyian. 1, datang mendengar, 2, datang melihat, 3, datang menari. Meskipun telinga mereka sudah ditutup, suara gamelan itu masih terdengar jelas. Bukan lagi sebagai bunyi luar, tapi seperti gema dari dalam tengkorak. Dimas mulai terhuyung, matanya menerawang, pupilnya melebar seperti seseorang yang sedang kerasukan mimpi buruk. Reno mencoba menahannya agar tetap duduk, tapi tubuh Dimas menggigil hebat, keringat dingin membasahi wajahnya. Dimas berbisik pelan, matanya kosong. Celang, celang, langkahan kaki, kayu gemetar, mereka menari, mereka menari. Reno mencengkeram bahu Dimas. Dim, fokus. Jangan ikut suara itu. Lihat gua. Jangan lihat keluar. Dengar gua. Namun Dimas tetap bergumam, mengikuti irama tak kasat mata itu. Tubuhnya mulai bergerak sendiri, perlahan, seperti menirukan gerakan tari klasik Jawa. Tangan melengkung, lutut ditekuk, kepala menunduk ke kiri. Gerakannya halus, terlalu halus, seolah bukan miliknya. Tiba-tiba lampu emergency yang mereka pasang meledak, pecah seketika tanpa sebab. Cahaya padam total, hanya tersisa sinar redup dari kabut di luar jendela dan cahaya bulan yang samar menembus celah atap. Reno buru-buru menyalakan senter kepala, tapi nyalanya berkedip-kedip, seperti ikut takut. Lalu terdengar ketukan, pelan, teratur. Dari dinding rumah, tok, tok,
Suara itu berpindah-pindah, dari jendela ke lantai, ke atas, ke bawah, seolah ada puluhan kaki mengetuk ikut irama. Rumah panggung itu mulai bergetar pelan. Reno berusaha berdiri, tapi lututnya lemas. Ia mengarahkan senter ke jendela dan seketika menyesal. Di balik kaca, wajah-wajah pucat menempel, wajah para penari, mata mereka hitam seluruhnya, mulut tersenyum lebar hingga ke pipi, kepala mereka dimiringkan, dan dari mulut mereka mengalun lagu kuno dalam bahasa Jawa kuno, nyanyian yang membuat bulu kuduk Reno berdiri seketika. Sira sing nyawang, dadi sak kanca. Engkau yang melihat akan menjadi kawan sejiwa. Dimas bangkit perlahan, seperti ditarik tali tak kasat mata. Ia berjalan ke arah pintu, tubuhnya kaku seperti wayang. Reno berteriak memanggilnya, tapi suara Reno tak terdengar. Ia sendiri kini mulai mendengar suara gendang dari balik lantai, seperti dipukul dari bawah. Dan saat Dimas membuka pintu, suara gamelan itu berubah menjadi cepat, liar, tak beraturan. Seperti sedang menyambut satu jiwa baru ke dalam lingkaran mereka. Reno hanya sempat berteriak satu kali, "Dimas, jangan!" Tapi yang keluar dari mulut Dimas adalah tawa kecil, lirih, seperti bukan dirinya lagi. Reno berlari mengejar Dimas yang telah melangkah keluar rumah. Tapi dunia di luar tak lagi sama. Kabut yang tadinya hanya menggantung tipis, kini membentuk dinding putih tebal, menyelimuti sekeliling mereka seperti tirai dunia lain. Cahaya bulan lenyap, waktu terasa tak bergerak, dan suara gamelan kini terdengar dari segala arah, memantul-mantul seperti dimainkan oleh ratusan makhluk tak terlihat. Di kejauhan, Reno melihat siluet Dimas berdiri diam di tengah jalan tanah. Tubuhnya gemetar, tapi kedua tangannya masih menari pelan, seperti terseret dalam trans. Di sekelilingnya, puluhan bayangan mulai bermunculan dari dalam kabut. Semua bergerak serempak dalam formasi tari, tapi tak satu pun memiliki wajah. Reno berteriak histeris, "Dimas, sadarlah, itu bukan manusia. Lu harus keluar dari sana." Tapi Dimas tak menjawab. Perlahan ia mulai berjalan, mengikuti rombongan penari hantu itu menuju arah hutan. Langkahnya ringan, seolah tak menginjak tanah. Reno mencoba berlari mengejarnya, tapi setiap kali ia menapak satu langkah, tanah di bawahnya seperti menolak, seperti elastis. Setiap gerakan menjadi lambat dan berat, seperti berjalan di dalam mimpi buruk. Kemudian, dari sisi kanan Reno, muncul sosok tinggi besar yang berbeda dari para penari. Ia memakai topeng wayang tua, topeng Gatot Kaca, tapi retak di bagian mulut, memperlihatkan deretan gigi hitam dan senyum bengkok. Tubuhnya dililit kain jarik penuh bercak darah. Dari punggungnya menjuntai tali-tali benang merah seperti bekas gantungan boneka. Sosok itu mendekat tanpa suara. Tubuhnya melayang beberapa senti di atas tanah. Reno mundur perlahan, berbisik, "Apa lo yang mainin semua ini?" Sosok itu mengangkat tangannya yang panjang dan mengarahkannya ke Reno. Tiba-tiba, kepala Reno berdenyut hebat. Suara gamelan di kepalanya jadi menggelegar, bukan hanya bunyi, tapi seperti perintah. Dadi bagianing tari, melebu lingkaran. Jadilah bagian dari tari, masuklah ke lingkaran. Reno menjerit. Ia menekuk lutut dan menutup telinga, tapi rasa sakitnya tak kunjung hilang. Dari sela-sela jemari, ia melihat bayangan Dimas semakin jauh, makin tenggelam ke dalam hutan, bersama para penari yang kini menari dalam irama semakin cepat. Langit di atas mereka berubah merah darah. Daun-daun pohon berjatuhan meski tak ada angin. Dengan sisa kekuatannya, Reno berusaha berdiri. Ia tahu satu hal pasti. Jika ia membiarkan Dimas masuk ke dalam hutan itu, sahabatnya tak akan pernah kembali sebagai manusia. Atau mungkin tak kembali sama sekali. Dan saat ia menoleh ke arah rumah tempat mereka menginap, ia melihat sosok Mbah Karto berdiri di bawah tangga, menatapnya dengan mata tajam penuh duka. Mbah Karto berbisik dalam suara yang hanya Reno yang bisa dengar. "Kau buka pintunya, nak. Sekarang siap atau tidak?" Mereka menuntut ganti. Reno tahu ia tak punya banyak waktu. Dimas makin jauh, dan para penari tanpa wajah itu bergerak dalam pola spiral, menggiring sahabatnya menuju mulut hutan yang kini seperti membentuk gapura hidup dari batang-batang pohon yang melengkung sendiri.
Gamelan tak lagi terdengar seperti musik, tapi lebih menyerupai mantra yang diputar ulang, penuh tekanan, penuh dorongan, memaksa pendengarnya ikut menari atau mati. Dengan napas memburu, Reno membuka ranselnya dan meraih satu-satunya benda yang membuatnya sedikit tenang, potongan kain kafan kecil yang ditemukan Dimas tadi sore, kini dalam saku tasnya. Ia melilitkannya di pergelangan tangan, entah kenapa. Ia merasa benda itu bisa melindunginya. Mbah Karto masih berdiri di dekat rumah, matanya tetap mengunci Reno. Mbah Karto, tanpa suara, hanya gerakan bibir. Masuk, tapi jangan sampai menari. Reno mengangguk kecil dan mulai berlari, menerobos kabut yang kini begitu tebal, hingga hanya bisa melihat 1 meter ke depan. Setiap langkah terasa seperti melawan arus air, berat, lambat, dan dingin. Gamelan terdengar semakin keras, sampai-sampai telinganya mulai berdarah. Ia melihat pohon-pohon bergerak, bergoyang pelan mengikuti irama. Ada yang tertawa di antara daun-daun. Tawa kecil, perempuan, anak-anak, tapi nadanya datar. Seperti kaset rusak, ia melihat Dimas berdiri di tengah lingkaran penari. Kepalanya menunduk, tangannya kini bergerak cepat, tubuhnya seperti bukan miliknya sendiri. Tapi wajahnya menangis. Air matanya mengalir deras meskipun bibirnya tetap tersenyum. Reno menjerit, "Dimas, lihat aku. Gua di sini, lawan mereka." Salah satu penari berhenti. Kepalanya berputar 180 derajat perlahan, memperlihatkan wajah yang retak seperti topeng. Keramik tua, ia menunjuk Reno. Dalam sekejap, seluruh irama gamelan berhenti. Total hening. Dan semua penari kini menoleh ke Reno, meskipun tak punya mata. Keheningan itu hanya berlangsung 2 detik. Lalu, serentak, mereka mulai mendekat, berjalan, melayang, mengitari. Gamelan kembali berdentum, tapi sekarang dengan tempo yang kacau, terbalik, seperti diputar mundur. Reno berdiri di tengah mereka, mendekap kain kafan di tangannya, dan mencoba melangkah ke arah Dimas. Tapi setiap kali ia bergerak, lantai tanah hutan berubah. Menjadi papan-papan kayu tua, menjadi lantai joglo. Ibam Yao kini berdiri di sebuah pendopo besar yang seharusnya tidak ada di tengah hutan. Di depan, singgasana kayu dipenuhi sesajen dan tengkorak. Dan dari tirai belakang, keluar seorang wanita penari. Tubuhnya setengah membusuk, tapi masih lengkap dengan kostum tari Jawa, rambut sanggul, dan jari-jari lentik dengan kuku panjang. Wajahnya adalah wajah Dimas. Penari wanita itu berbicara, tapi dengan suara Dimas. "Kau mau mengambilku?" "Terlambat, tarianku belum selesai." Reno berdiri, membeku. Matanya tak bisa lepas dari sosok penari wanita berwajah Dimas yang melangkah pelan dari balik tirai. Setiap gerakannya menghasilkan bunyi nyaring, bukan dari tubuhnya, tapi dari sekitarnya. Lantai kayu berderak, angin berdesir, dan gamelan yang seolah menyambut tiap lenggokan tubuhnya. Ia berjalan mendekat, lengannya terangkat anggun, tetapi kulit di bawahnya sudah mulai terkelupas, menampakkan otot yang gelap dan mengering. Reno dengan suara parau, "Dimas, lo masih ada di sana. Gua tahu lo denger gua." Penari itu berhenti. Senyumnya memudar sedikit, dan untuk sepersekian detik, Reno melihat mata itu berubah. Mata Dimas, penuh rasa takut dan luka. Penari, dengan 2 suara bertumpuk, satu laki-laki, satu perempuan. "Tubuh ini bukan lagi milikku, tapi jiwaku masih menggeliat." Tiba-tiba, dinding pendopo bergetar hebat. Bayangan penari-penari lain bermunculan dari sela tiang dan sudut ruangan. Ada yang kepalanya terbalik, ada yang tubuhnya patah-patah tapi tetap menari. Mereka semua membentuk lingkaran, mulai menari mengelilingi Reno. Bunyi gamelan menggema dari segala arah, kini semakin mengerikan. Ditabuh secara acak, tak berirama, namun tetap menyihir. Lantai kayu di bawah Reno mulai retak, dan dari celahnya muncul tangan-tangan hitam yang meraih ke atas, seperti hendak menarik siapapun yang berdiri di atasnya. Salah satu tangan sempat menggenggam kaki Reno, membuatnya hampir jatuh. Tapi kain kafan di pergelangan tangannya menyala samar, membakar tangan itu hingga menghilang. Reno menatap kain itu, berbisik, "Lu ninggalin ini buat gua ya, Dim? Lu masih berjuang." Ia merogoh tasnya, mengambil kamera kecil mereka yang kini bergetar, meskipun mati total.
Ia mengarahkannya ke penari wanita dan berseru, "Kalau kalian pengen dilihat, ini dia. Gua lihat kalian. Tapi gua nggak akan ikut nari." Penari, wanita itu menjerit keras, kepalanya mendongak ke atas. Suara jeritannya memecah suara gamelan, membuat para penari lain ikut membeku. Dalam jeda yang singkat itu, Reno melihat Dimas berdiri sendiri di sudut pendopo. Matanya kembali normal, tubuhnya gemetar seperti orang yang baru keluar dari mimpi. Buruk Dimas, lemah, terbata. "Ren, tolong, cepat, sebelum mereka..." Tapi ia tak sempat menyelesaikan kata-katanya. Penari-penari lain kini berbalik menyerang Reno, bergerak tak lagi menari, tapi seperti makhluk lapar yang haus akan jiwa. Dari langit-langit pendopo, darah hitam mulai menetes, jatuh ke lantai dan membentuk pola melingkar yang menyala merah. Menyala, dan saat Reno hendak berlari ke arah Dimas, lantai di depannya roboh, memperlihatkan jurang tak berdasar di bawahnya, di mana ratusan tubuh menari dalam keabadian. Mereka menangis, tapi kaki mereka terus bergerak, terus dan terus, terjebak dalam irama kutukan. Reno terhenti di tepi jurang yang terbuka lebar itu. Tubuhnya gemetar hebat, napas terengah-engah. Di bawah sana, ribuan bayangan menari tanpa henti. Wajah-wajah mereka penuh penderitaan dan putus asa, terperangkap dalam lingkaran tak berujung. Suara gamelan terdengar dari kedalaman jurang itu, seperti teriakan dari neraka. Dimas memanggil dari sudut pendopo. "Ren, kau harus lompat, jangan pikir panjang." Reno menatap sahabatnya yang tampak semakin lemah. Di balik mata Dimas ada kilatan harapan dan rasa takut yang dalam. Dengan segenap keberanian yang tersisa, Reno melompat ke jurang itu. Begitu tubuhnya terjatuh, dunia di sekelilingnya berubah menjadi kabut pekat. Suara gamelan berubah menjadi nyanyian lirih yang menenangkan. Ia merasa tubuhnya ringan, bebas dari beban. Ketika kabut menghilang, Reno mendapati dirinya berdiri di sebuah lapangan luas yang dipenuhi lentera-lentera menyala dan bau dupa yang kuat. Di tengah lapangan, Dimas berdiri, tersenyum lemah, tapi tubuhnya sudah kembali seperti semula. "Dimas, kita keluar dari sini, Ren. Tapi kita harus ingat, jangan pernah dengar irama itu lagi." Reno menghela napas panjang, tubuhnya masih gemetar hebat. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa mereka kini berada di sebuah pelataran tradisional yang dikelilingi pohon-pohon besar dan lentera-lentera kuning temaram berayun pelan oleh angin malam. Udara terasa lebih hangat, dan bau dupa menguat membawa ketenangan aneh. Reno dengan suara serak, "Kita berhasil, Dim, tapi gua nggak ngerti gimana bisa kita sampai sini." Dimas mengusap wajahnya, masih terlihat lelah tapi ada rasa lega di matanya. "Dimas, ini seperti dunia lain, Ren. Tempat di mana jiwa-jiwa yang terperangkap menari dalam lingkaran kutukan itu dikurung. Kita sempat terjerat, tapi kain kafan itu mungkin warisan dari leluhur Mbah Karto yang melindungi kita." Tiba-tiba, suara gamelan yang samar terdengar dari kejauhan, dan kedua sahabat itu langsung membeku. "Reno, gamelan itu masih ada di sini." "Dimas, kita harus segera pergi." "Ren, sebelum mereka sadar kita masih hidup." Mereka berdua berbalik, berlari melewati hutan lebat, meninggalkan pelataran dan bayangan-bayangan penari yang mulai berkumpul di kejauhan, seolah menunggu mangsa berikutnya. Langkah Reno dan Dimas makin berat, tanah lembek dan akar-akar pohon mencengkeram kaki mereka, seolah berusaha menahan. Kabut tebal melingkupi mereka seperti selimut dingin yang mencekik. Suara gamelan yang dulu samar, kini berubah menjadi gemuruh, menggelegar dari segala arah. Menyatu dengan tawa pelan yang menusuk tulang, jantung Reno berdebar cepat. Nafasnya tersengal-sengal. Reno berteriak sambil menoleh ke belakang. "Dim, kita harus keluar dari sini. Mereka nggak akan berhenti ngikutin kita." Dimas menunduk, berusaha menjaga keseimbangan. "Kita harus sampai ke jalan desa. Kalau enggak, kita bakal selamanya terjebak di sini." Tiba-tiba, dari balik pohon besar, muncul sosok lelaki tua. Kulitnya keriput dan compang-camping, tapi matanya merah menyala seperti bara api yang membakar kegelapan. Bajunya adalah kain batik lusuh yang penuh noda, dan rambutnya yang putih kusut melambai tertiup angin dingin malam. Sosok tua, suaranya serak dan berat, penuh dendam. "Kalian pikir bisa kabur?
Hutan ini sudah menuntut darah dan jiwa selama ratusan tahun. Kalian sudah membuka pintu yang seharusnya terkunci rapat. Reno merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Bulu kuduknya berdiri. Dimas menggenggam tangannya seolah mencoba memberikan kekuatan. Sosok tua mendekat dengan langkah terseret. Bersiaplah, kalian belum tahu apa artinya terperangkap di dunia ini. Tiba-tiba bayangan hitam melayang-layang di sekeliling mereka, membentuk sosok-sosok samar yang menjerit tanpa suara. Suara gamelan berubah menjadi lagu ratapan yang memilukan, mengiris hati dan jiwa. Reno berusaha membalik badan dan lari, tapi kakinya seperti tertanam dalam tanah. Kabut semakin pekat, membungkus tubuh mereka perlahan-lahan, menarik ke dalam. Kegelapan tanpa akhir, Reno dan Dimas berusaha melepaskan diri. Tapi sekeliling mereka berubah menjadi labirin kabut tebal yang bergerak mengikuti irama gamelan yang menghantui. Bayangan-bayangan samar melintas cepat, terkadang muncul di depan, terkadang di belakang, membuat mereka terjebak dalam pusaran mimpi buruk tanpa jalan keluar. Sosok lelaki tua itu tertawa serak, suaranya menggema seperti berasal dari lubang kubur. Sosok tua, kalian sudah terjerat dalam kutukan, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Kalian hanyalah tamu di dunia para penari tanpa wajah. Tiba-tiba, udara menjadi dingin menggigit. Tangan-tangan hitam muncul dari tanah, mencengkeram pergelangan kaki Reno dan Dimas, menarik mereka ke dalam bumi. Suara tangisan dan bisikan misterius menyelimuti mereka, membuat kepala Reno berputar. Dimas berjuang keras, tapi tubuhnya semakin lemah. Reno berusaha melepaskan diri dengan menguatkan genggaman pada kain kafan di tangannya, yang kini menyala samar. Reno berteriak penuh tekad. Kita harus keluar dari sini, Dim. Ingat janji kita, jangan menyerah. Di saat genting itu, cahaya putih tiba-tiba menyinari mereka dari atas, menembus kabut dan menghalau bayangan gelap. Sosok Mbah Karto muncul, membawa tongkat kayu dengan ukiran mistis yang memancarkan aura kuat. Mbah Karto, suara lantang dan tegas. Sudah cukup, kalian bukan milik mereka. Ikuti aku akan membawa kalian keluar. Dengan tenaga yang tersisa, Reno dan Dimas menggenggam tangan Mbah Karto erat-erat. Cahaya dari tongkat kayu tua itu menerobos kabut pekat, menciptakan jalur bercahaya yang memisahkan mereka dari bayangan hitam yang mengerikan. Bayangan-bayangan penari tanpa wajah mencoba meraih mereka, tetapi segera menghilang seperti asap saat mendekat. Reno dengan napas terengah. Mbah, siapa mereka? Kenapa mereka menuntut kita? Mbah Karto, serius. Ini adalah roh-roh yang terperangkap dalam kutukan gamelan Gondo Arum. Mereka menari tanpa akhir, menunggu jiwa baru untuk bergabung dalam lingkaran kutukan. Langkah mereka semakin cepat, tapi suara gamelan yang mengerikan tetap membayang di telinga Reno, seperti bisikan yang terus mengajak masuk. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar menghadang di depan mereka. Sosok dengan topeng Gatot Kaca yang retak, sama seperti yang Reno lihat sebelumnya. Ia mengangkat tangan memanggil arwah penari lain untuk menghalangi jalan mereka. Mbah Karto dengan tegas, kita harus menghadapi mereka. Jangan pernah takut karena keberanian adalah kunci untuk keluar dari sini. Mbah Karto mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Cahaya dari ujung tongkat menyebar, menciptakan lingkaran perlindungan di sekitar mereka. Sosok bertopeng Gatot Kaca itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggema seperti guruh, lalu menyerang dengan tangan besar yang melayang seperti bayangan gelap. Reno dan Dimas berpegangan erat, merasakan getaran energi yang kuat mengalir dari Mbah Karto. Dengan suara lantang, Mbah Karto mulai melantunkan mantra-mantra kuno. Suara gamelan yang tadinya menyeramkan berubah menjadi alunan musik pelindung. Sosok bertopeng itu berusaha menembus lingkaran cahaya, tapi langkahnya terhenti seolah tubuhnya tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Perlahan, bayangan itu mulai memudar, menghilang satu persatu bersama penari-penari tanpa wajah yang mengikuti. Reno berbisik lega. Kita hampir keluar, Dim. Bertahan ya. Dimas mengangguk pelan. Ini bukan akhir, tapi aku percaya kita bisa selamat. Lingkaran cahaya dari tongkat Mbah Karto berdenyut kuat, menyebar ke segala arah seperti gelombang energi yang mengguncang udara dingin di sekeliling mereka. Sosok bertopeng Gatot Kaca itu berdiri tegak. Matanya yang kosong berkilat merah menyala seperti bara api neraka. Ia menggeram dalam bahasa yang tak Reno mengerti,
Suara itu bergema seperti dentuman genderang perang yang mengoyak hening malam. Tiba-tiba, bayangan-bayangan penari tanpa wajah muncul dari kabut pekat, mengepung mereka dengan gerakan lambat tapi penuh ancaman. Tangannya yang patah-patah seolah menggenggam udara, siap menarik jiwa Reno dan Dimas masuk ke dalam kutukan abadi. Wajah mereka kosong, hanya ada rongga gelap yang menelan cahaya. Mbah Karto tak berhenti melantunkan mantra. Suara gamelan yang berubah menjadi alunan mistis itu memenuhi ruang, menciptakan irama yang memaksa bayangan-bayangan itu mundur perlahan. Tapi salah satu bayangan, yang tubuhnya seperti rantai berkarat, melesat ke arah Reno dengan kecepatan mengerikan. Reno merasakan dingin menusuk tulang saat bayangan itu menyentuh lengannya, tapi kain kafan yang terikat di pergelangan tangannya bersinar terang, membakar bayangan itu hingga menghilang menjadi debu hitam yang beterbangan. Detak jantung Reno berdentam keras, napasnya tercekat antara takut dan harapan. Reno berteriak sambil menggenggam kain kafan. "Kita nggak akan kalah. Ayo Dim, kita keluar dari neraka ini." Dimas mengangguk tegas, meskipun tubuhnya mulai goyah. Mbah Karto memperkuat mantra. Cahaya dari tongkatnya kini seperti matahari kecil yang mengusir. Gelap, perlahan tapi pasti. Bayangan dan sosok bertopeng itu mulai pudar, tertelan oleh kekuatan suci. Saat bayangan-bayangan itu mulai memudar perlahan, kabut pekat yang menyesakkan dada ikut terkikis, meninggalkan udara dingin yang menusuk kulit. Suara gamelan yang menakutkan berubah menjadi bisikan lirih, hampir seperti ratapan yang menghilang tersapu angin malam. Reno dan Dimas berdiri terpaku di tepi hutan. Pandangan mereka tertuju pada langit timur yang mulai memerah, menyambut fajar yang menjanjikan harapan baru. Reno menghela napas berat, suaranya masih bergetar. "Kita keluar, beneran keluar. Dim, tapi gua nggak pernah mau balik ke sana lagi." Dimas menatap hutan yang kini tampak sunyi dan menakutkan dalam terang pagi. Wajahnya masih memancarkan bayang-bayang ketakutan mendalam. Seolah mimpi buruk itu baru saja membekas dalam jiwanya. Dimas, dengan suara pelan tapi tegas, "Kutukan gamelan itu bukan cuma cerita kosong. Banyak jiwa terperangkap, menari tanpa akhir, hilang dalam gelap. Kita beruntung bisa lolos." Mbah Karto berjalan di belakang mereka, langkahnya berat namun penuh kewaspadaan. Matanya memandang ke arah hutan yang mulai sunyi, namun kerutan di wajahnya menunjukkan bahwa bahaya belum benar-benar hilang. Suara gemerisik dedaunan dan hembusan angin malam terakhir masih membekas, seolah ada yang mengawasi dari balik bayang-bayang, menunggu kesempatan berikutnya. Langkah Reno dan Dimas semakin menjauh dari hutan yang mulai memudar dalam cahaya fajar, tapi bayang-bayang malam itu masih terasa membekap dada mereka. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan wangi bunga melati. Namun di balik keindahan itu, Reno bisa merasakan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang masih mengintai, menunggu mereka lengah. Reno, suara serak, menatap ke belakang ke arah hutan. "Kita selamat malam ini, tapi rasa takutnya kayak masih nempel. Gua yakin mereka, roh-roh itu, nggak akan ninggalin kita begitu aja." Dimas mengangguk pelan, wajahnya kusut dan matanya merah karena kurang tidur dan ketegangan. "Dimas, ini bukan cuma soal kutukan, Ren. Ini tentang dendam dan jiwa-jiwa yang terperangkap dalam lingkaran kegelapan. Kita harus hati-hati, jangan sampai mereka kembali lagi." Mbah Karto berdiri di dekat mereka, matanya menyipit memandang jauh ke arah hutan yang mulai gelap di bawah sinar matahari pagi. Tangannya yang tua menggenggam tongkat kayu dengan erat, seolah merasakan gelombang energi yang masih tersisa. Mbah Karto, dengan suara berat dan penuh peringatan, "Kalian harus ingat, dunia ini penuh pintu yang tak boleh dibuka sembarangan. Gamelan itu adalah kunci yang mengikat jiwa-jiwa tersesat. Kalau sekali lagi kalian dengar iramanya, maka kalian bukan lagi manusia bebas." Reno dan Dimas saling berpandangan, rasa takut dan tekad bercampur dalam mata mereka. Mereka tahu perjalanan mereka belum benar-benar usai, dan malam-malam gelap mungkin akan kembali menghantui. Matahari mulai naik, tapi hawa dingin yang menusuk tulang masih menyelimuti Reno, Dimas, dan Mbah Karto. Pepohonan hutan yang dulu lebat kini tampak seperti sosok-sosok mengerikan yang mengintai dari kejauhan. Suara burung pagi terdengar jauh dan jarang, seolah takut mengganggu kekuatan gelap yang masih bergelayut di udara. Reno menunduk,
Tangannya masih menggenggam kain. Kafan Tiang menyala samar. Ia merasakan getaran aneh dari kain itu, seperti detak jantung makhluk hidup yang tak terlihat. Reno berbisik dengan nada penuh waspada. Kain ini kayaknya bukan cuma pelindung. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya, kayak jiwa yang enggak. Mama mau peri. Dimas menatap tajam, wajahnya serius. Dimas, kita harus berhati-hati. Kalau kain itu memang punya kekuatan, bisa jadi itu juga yang bikin kita bisa lolos, tapi juga bisa jadi jebakan. Mbah Karto mengangguk perlahan, wajahnya menegang. Mbah Karto, kalian harus menjaga kain itu dengan nyawa kalian. Jika sampai jatuh ke tangan yang salah, kutukan akan menyebar ke dunia manusia. Dunia kita bisa jadi ladang penderitaan tak berujung. Tiba-tiba, angin dingin menerpa, membawa bisikan samar yang seperti menyanyikan lagu gamelan yang menyeramkan. Semua terdiam, merasakan kehadiran sesuatu yang mengintai, siap menyerang kapan saja. Mereka bertiga berdiri di tepi jalan desa, cahaya fajar yang mulai terang, perlahan mengusir kegelapan malam. Tapi bayangan-bayangan gelap dari kutukan gamelan, Gondoarum masih mengintai di balik pepohonan. Reno menggenggam kain kafan itu erat-erat, seolah memeluk satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Angin dingin berhembus pelan, membawa bisikan samar yang seolah melantunkan lagu gamelan yang pernah menghantui mereka. Mbah Karto, dengan suara berat dan penuh peringatan, ingat, dunia ini penuh rahasia yang sebaiknya tak pernah diganggu. Gamelan itu bukan hanya alat musik, tapi pintu ke dunia yang tak seharusnya kita masuki. Jangan pernah dengar iramanya, atau kalian akan terperangkap seperti mereka. Reno dan Dimas menunduk, rasa takut dan syukur bercampur dalam hati mereka. Mereka tahu, meski berhasil lolos malam itu, kutukan dan dunia gelap itu tetap mengintai, menunggu jiwa-jiwa yang lengah untuk mengikat mereka dalam lingkaran tanpa akhir. Demikian, kisah nyata yang terjadi di daerah Jawa Tengah, sebuah cerita yang telah kami angkat khusus untuk kalian di Jurnal Horor ID. Ingatlah, tidak semua yang tampak biasa itu aman. Jangan pernah mencari atau mencoba membuka pintu-pintu yang seharusnya terkunci rapat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, selalu waspada di tempat gelap.